Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Niluh Karnini SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Industri Kode G, dan yang terhormat untuk teman-teman semua. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, dengan nama rekan saya adalah Igede Mahayana, NIM akhir 018, dan saya sendiri Febi Pindilarastari dengan NIM akhir 185. Baik, untuk mengenai materi contoh strategi non-harga hubungan vertikal akan dibawakan oleh rekan saya. Materi kelompok kami yaitu yang pertama mengenai definisi diferensiasi produk, yang kedua diferensiasi produk vertikal dan horizontal, yang ketiga hubungan antara diferensiasi produk dan kekuatan pasar, dan yang keempat informasi yang tidak sempurna dan switching cost. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu mengenai definisi diferensiasi produk. Jadi, menurut Kotler dan Armstrong, diferensiasi produk adalah tindakan yang merancang suatu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari pesaing sehingga memiliki hasil yang dapat mempengaruhi pilihan dan kepentingan konsumen yang paling istimewa. Artinya, perusahaan berusaha membuat produk yang ditawarkan mempunyai keunggulan atau mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan produk kompetitor. Diferensiasi produk sendiri dapat dibedakan menjadi bentuk, fitur, mutu kerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, dan lainnya. Suatu perusahaan dapat melakukan diferensiasi dengan mengenali keunggulan kompetitif yang sudah ada, memiliki ciri pembeda utama yang dimiliki perusahaan, dan memiliki penentu posisi yang efektif di dalam pasar. Penambahan serangkaian perbedaan yang penting dan bernilai guna membedakan tawaran perusahaan dari tawaran kompetitor. Nah, sebuah produk dapat didiferensiasikan hingga batas-batas tertentu. Kotler menyatakan bahwa perbedaan akan lebih kuat apabila memenuhi beberapa kriteria, seperti yang pertama, perubahan itu yang bersifat penting, yaitu perbedaan memberikan manfaat yang sangat bernilai bagi cukup banyak pembeli. Yang kedua, khas, yang mana perbedaan dilakukan dengan gaya yang unik atau belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, unggul, mana perbedaan harus lebih baik dibandingkan cara-cara lain untuk memperoleh manfaat tersebut. Yang keempat, sulit untuk dimasuki, yang mana perbedaan tidak akan mudah untuk ditiru oleh kompetitor atau pesaing yang lain. Dan yang kelima, harga terjangkau, yang mana konsumen mampu membayar perbedaan yang diciptakan oleh produsen. Dan yang keenam, menghasilkan laba, yang mana perusahaan menganggap tindakan memperkenalkan perbedaan akan menghasilkan laba ke depannya. Selanjutnya, manfaat diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan cara perusahaan untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor melalui daya pembeda atau keunikan produk sehingga dipersepsikan sebagai produk yang memiliki nilai lebih oleh konsumen. Diferensiasi produk merupakan titik tolak penciptaan diferensiasi karena produk merupakan faktor utama yang menjadi fokus perhatian konsumen. Nah, manfaat dari diferensiasi produk adalah yang pertama, diferensiasi akan memperpanjang siklus hidup suatu produk. Suatu produk pasti akan mengalami suatu siklus decline atau penurunan. Jadi pada prinsipnya sebelum terjadi penurunan di dalam pemasaran produk atau jasa, perlu dilakukan diferensiasi agar penjualan di dalam pemasaran kembali meningkat. Yang kedua, diferensiasi akan membuat produk lebih diingat oleh konsumen. Mana diferensiasi akan membuat produk lebih melekat di benak konsumen. Perbedaan yang ada pada produk akan membuat konsumen lebih mudah untuk mengingat produk yang ditawarkan karena adanya point of interest yang tidak dimiliki produk kompetitor lainnya. Yang ketiga, diferensiasi akan membuat produk lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Dengan adanya keunikan yang dimiliki, maka produk akan terlihat lebih baik dibandingkan dengan produk lain karena keunikan produk merupakan nilai tambah dari produk yang dipasarkan. Dan yang keempat, diferensiasi akan membuat nilai jual produk lebih tinggi. Nah, keunikan produk dan atau jasa yang dimiliki bisa merupakan aset yang berharga. Dengan keunikan produk, produsen dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi.
Produk dikatakan memiliki nilai jual yang lebih tinggi apabila suatu produk memiliki keunikan yang berbeda dengan produk kompetitor lainnya. Terus selanjutnya, tujuan dari diferensiasi produk. Tujuan dilakukannya diferensiasi produk adalah untuk meningkatkan keuntungan dengan cara menghasilkan lini produk baru agar mendapatkan laba yang maksimal serta meminimalisir risiko kerugian dari produk yang terdahulu yang mengalami decline atau penurunan penjualan. Diferensiasi produk yang berhasil adalah diferensiasi yang mampu mengalihkan basis persaingan dari harga ke faktor lain seperti karakteristik produk, strategi distribusi ataupun variabel-variabel promotif lainnya, termasuk dalamnya diferensiasi produk. Terus presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai materi bentuk-bentuk diferensiasi produk akan dibawakan oleh saya sendiri. Mengenai diferensiasi produk itu diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu ada horizontal dan vertikal. Untuk diferensiasi produk vertikal itu adalah pemeringkatan produk berdasarkan beberapa faktor objektif yang dapat diukur sehingga harga, kualitas, hingga volume pada produk. Namun konsumen akan menilainya dalam faktor-faktor yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, sebuah produk susu dari merek yang sama memiliki keunggulan rendah kalori, sedangkan yang lainnya itu diklaim anti alergi susu sapi. Dari fitur-fitur yang ditawarkan, konsumen yang memiliki alergi pasti lebih memilih susu alergi daripada susu rendah kalori. Kesimpulannya, diferensiasi vertikal itu dipengaruhi oleh pandangan objektif akan kebutuhan konsumen. Selanjutnya mengenai diferensiasi produk horizontal. Jika sebagian besar produk di pasaran harganya hampir sama dan memiliki banyak fitur atau kualitas yang sama, keputusan pembelian produk yang preferensi subjektif, produk tertentu seringkali sulit untuk dipilih konsumen karena tidak memiliki pengukuran objektif untuk membedakan yang terbaik dan yang terburuk. Inilah yang terjadi pada diferensiasi horizontal, yaitu pelanggannya dihadapkan dengan pilihan produk yang tidak ada skala atau pengukuran secara subjektif. Contohnya begini, ketika konsumen itu dihadapkan saat memilih variasi rasa cemilan keripik kentang, tidak ada pengukuran kualitatif untuk menilai apakah keripik kentang rasa rumput laut itu lebih enak dibandingkan keripik kentang yang rasa keju, karena rasa merupakan selera dan preferensi pribadi. Nah, untuk mengenai materi pengaruh diferensiasi produk terhadap kekuatan pasar akan dibawakan oleh saya sendiri. Bagi perusahaan, kekuatan pasar itu adalah sumber penting untuk menghasilkan laba ekonomi dalam jangka yang panjang. Nah, mereka dapat menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Selain itu, mereka dapat mempertahankan harga tinggi dari waktu ke waktu. Di sisi lain, konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi. Itu mungkin tidak menjadi masalah jika mereka mendapatkan kepuasan atau utilitas yang sebanding dengan uang yang mereka bayarkan. Nah, dengan adanya diferensiasi produk dalam produk itu menjadikan lebih banyak untuk mempengaruhi perkembangan bisnis yang dilakukan. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada peningkatan penjualan dan keuntungan. Oleh sebab itu, bagi para pelaku usaha penting untuk melakukan hal tersebut. Diferensiasi produk akan menciptakan segmentasi pasar dan tentunya lebih mudah dalam meningkatkan penjualan dan melakukan strategi pemasaran. Dengan demikian, hal tersebut merupakan satu mata rantai yang utuh dalam ruang lingkup bisnis. Bila berbicara mengenai pengaruh, maka akan berbicara mengenai alur diferensiasi. Akhirnya, alur diferensiasi itu kemudian segmentasi pasar, peningkatan penjualan, dan juga penguasaan pangsa pasar untuk selanjutnya meningkatkan penjualan dan keuntungan.
secara tidak langsung akan berimplikasi pada keuntungan. Setiap pelaku bisnisnya tentu akan berorientasi pada keuntungan. Oleh sebab itu, segala strategi akan dilakukan guna memperoleh keuntungan tersebut. Salah satunya dengan melakukan diferensiasi sebagaimana para ahli bisnis mengungkapkan untuk memenangkan persaingan. Nah, orientasi keuntungan sudah menjadi target dalam bisnis. Orientasi keuntungan dan diferensiasi saling berkolerasi, walau tidak secara langsung. Diferensiasi ibarat umpan untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan. Dengan demikian, secara tidak langsung akan mendatangkan keuntungan. Sebagai bagian dari mata rantai, diferensiasi produk berperan cukup krusial dalam perkembangan bisnis. Sebagaimana mata rantai, jika salah satu terputus, maka tidak dapat menjalankan bisnis dalam satu kesatuan. Pengaruh diferensiasi tersebut perkembangan bisnis itu cukup signifikan. Bisnis dapat meningkat dengan pesat karena dapat dengan mudah untuk menguasai pangsa pasar. Hal ini merupakan bagian dari manajemen strategi bisnis sebagaimana dikutip oleh para ahli bisnis. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai informasi tidak sempurna dan switching cost. Informasi tidak sempurna atau imperfect information merupakan informasi yang tersedia terbatas untuk semua orang, atau dengan kata lain, situasi di mana para pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang berbeda. Salah satu bentuk informasi yang tidak sempurna adalah asymmetric information. Seperti contohnya ketika seorang penjual mobil bekas memiliki informasi yang lebih banyak tentang kualitas mobilnya daripada si pembeli. Nah, seperti yang kita lihat, ada situasi di mana bahkan jika penjual yang berbeda menawarkan produk yang sama, konsumen akan memperlakukan penjual yang berbeda secara berbeda. Situasi ini mirip dengan diferensiasi produk. Secara khusus, untuk mengetahui harga yang ditetapkan oleh setiap toko, konsumen harus mengunjungi toko tersebut, yang mana hal ini menjelaskan adanya biaya tambahan untuk konsumen, yaitu biaya pencarian. Selanjutnya, mengenai switching cost. Switching cost merupakan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh konsumen selama proses perpindahan dari suatu produk atau jasa ke produk yang lain. Di mana contohnya, konsumen harus membayar biaya lebih untuk beralih atau mengganti produk adalah penggunaan operation system di komputer. Contohnya, pengguna Mac OS yang beralih ke sistem operasi Windows harus mengeluarkan biaya untuk membiasakan sistem operasi baru dan pembelian berbagai software yang dapat bekerja di sistem operasi yang baru tersebut. Dengan menciptakan atau memanfaatkan switching cost, perusahaan dapat menurunkan persaingan harga, membangun keunggulan kompetitif, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sebagai sebuah investasi. Menurut Lee dan Fick, switching cost menjadi penting ketika terdapat banyak perusahaan di dalam pasar. Ketika terdapat perusahaan yang sangat banyak tersebut, sedangkan switching cost itu rendah, maka pelanggan akan cenderung untuk beralih ke produk lain dari perusahaan lain dan tidak akan bersikap loyal terhadap produk yang telah dipakai sebelumnya. Sedangkan apabila switching cost tinggi, maka pelanggan akan cenderung untuk bersikap loyal. Switching cost adalah bentuk pengorbanan yang harus dilakukan oleh pelanggan yang dapat berupa dalam bentuk waktu, biaya, usaha, ataupun risiko yang terkait dengan perpindahan pelanggan dari produk yang telah dipakai yang akhirnya menjadikan pelanggan tetap setia pada produk yang telah digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada pertanyaan dapat dikirimkan langsung ke grup diskusi kelas. Terima kasih.